pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, terlebih dahulu kami disapa oleh firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh yang kudus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian HKBP tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 21, demikian bunyinya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah menunjukkan terangku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Melalui renungan ayat harian pada hari ini, kita dihantar 3 hal. Yang pertama, jalur salah, jalan tersesat. Banyak faktor yang membuat manusia tidak berada pada jalur hidup yang benar. Kehilangan arah, tidak punya tujuan, kehabisan cara, harapan hilang, bahkan mungkin mati rasa. Manusia yang sudah kehilangan arah hidup yang benar, dia enggan menerima nasihat apapun, sebab menurutnya semua itu hanya omong kosong belaka. Pada saat semua suara Tuhan, firman Tuhan Allah tidak lagi didengar oleh seorang manusia, maka dengan sendirinya manusia lebih dekat terhadap atau menyimak kebenaran dirinya sendiri, sehingga dia semakin jauh tersesat dan disesatkan dari jalan Tuhan. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita harus selalu berada di jalur yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita jangan tersesat. Yang kedua, hilang arah, risikonya kehancuran atau hukuman. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 3, Paulus mengatakan tentang keberadaan Israel. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Israel terjebak oleh kebenaran dirinya sendiri. Dalam hal ini, Paulus menegaskan bahwa Israel memiliki pendengar, tetapi tidak mau mendengarkan. Mereka lebih suka mendengarkan dirinya sendiri, kebenaran dirinya sendiri, dan akhirnya membuat mereka semakin tersesat dan tidak lagi memiliki ketaatan kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Paulus mengutip Yesaya 65 ayat 2 tentang keberadaan Israel yang tidak menempuh jalan yang baik, tetapi selalu merasa bangga atas rancangan sendiri. Mereka tak lagi memberikan hati sepenuhnya untuk bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka tak lagi mau mengikuti apa kata Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang menyebabkan mereka dikatakan oleh Tuhan menjadi bangsa yang tidak taat dan yang membantah kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan bahwa orang yang membantah kebenaran firman Tuhan, dia tidak lagi memiliki rasa malu atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Walau bangsa Israel selalu disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan, tetapi apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel itu, umat pilihan Allah itu, tidak mereka syukuri. Bahkan Israel justru menunjukkan kesombongan diri bagi mereka, dan kebanggaan mereka sebagai umat pilihan Tuhan tidak disertai dengan perilaku mereka yang taat kepada firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya 65 ayat 3 dan 6 dikatakan,
Tuhan Allah dengan jelas mengatakan tentang perilaku bangsa Israel yang menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan melakukan pembalasan atas kesalahan mereka. Demikianlah Tuhan berkata melalui kitab Yesaya bahwa Allah akan menghukum Israel yang membantah, Israel yang membangkang, Israel yang tidak taat kepada firman. Saudara-saudara, yang ketiga, kembalilah dan hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Dengan mengutip kitab Yesaya pasal 65, Paulus mengingatkan Israel untuk menyadari dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Bukan hanya kepada Israel, saudara, tapi juga kepada kita, agar kita kembali ke dasar hidup yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus, agar kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itulah cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan surga. Ingatlah saudara-saudara, setinggi apapun manusia terbang, dan ke belahan bumi manapun manusia berpetualang, pasti akan meninggalkan dunia ini dengan segala kepanangannya. Iman dan perbuatan kita sekarang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Karena itu, jangan biarkan diri, hatimu, kehidupanmu berjalan di jalur yang salah, yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itulah kehidupan manusia yang meninggalkan kebenaran Tuhan, dasar kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia lebih menyukai tahayul, dongeng-dongeng, daripada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Karena itu saudara, awasi serta jagalah hatimu, jangan sampai disesatkan oleh dunia. Jika kita tak lagi mampu mengawasi, menjaga hati kita, maka kita akan menjadi manusia yang seperti dikatakan dalam nas ini, menjadi manusia yang tidak taat dan yang membantah terhadap Tuhan. Bila dalam jangka waktu yang panjang kamu sedang mencari kebenaran dirimu sendiri, maka kamu hanya akan menemukan kebencian, ketidakpuasan, kemarahan, kehancuran, kesepian, dan keputusasaan di dalam kehidupan. Tetapi jika yang kau cari adalah Kristus di dalam kehidupan, maka kita, maka saudara, maka saya akan menemukan Dia dan akan berjalan bersama dengan Kristus dalam mengarungi dunia ini. Karena saudara, carilah Kristus, maka kamu akan menemukannya. Jika kita sudah bersama dengan Kristus, semuanya beban akan terlepas dan kita akan hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada karena Tuhan telah menyapa kami pada hari ini. Sertailah kami dengan ajarlah kami melalui Roh yang kudus, agar kami menjadi anak yang taat dan selalu memelihara firman dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi, memberkati kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selama. Amin.